Halo, ketemu lagi di channel Nano Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal saya mengenai Wall of Government. Sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Munahar dari unit kerja Balai Latihan Kerja Pangkep. Kita masuk kepada pokok pikiran 5W dan 1H dari Wall of Government. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan WOG, siapa yang pertama kali melakukan pendekatan WOG, mengapa WOG sangat penting, kapan WOG dapat dipraktekkan, di mana tantangan dalam penerapan WOG, dan bagaimana melaksanakan WOG. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Wall of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Kemudian siapa yang pertama kali melakukan pendekatan WOG? Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang, terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris misalnya, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Partai Buruhnya Tony Blair pada tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan dikenal dengan istilah Join Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh Australian Public Service atau APS dalam laporannya berjudul Connecting Government, Wall of Government Response to Australia's Priority Challenge pada tahun 2015. Kemudian, mengapa WOG sangat penting? Yang pertama yaitu adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, kapan WOG dapat dipraktekkan? WOG dapat dipraktekkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan, sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Kemudian, di mana tantangan dalam penerapan WOG? Yang pertama itu kapasitas SDM dan institusi. Perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger antara akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian bagaimana melaksanakan WOG? Pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi,
dan kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Yaitu yang pertama itu kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Kedua itu kategori koordinasi, kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.